dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepada hamba tersebut, maka tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Azza wa Jal telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah taufik, petunjuk, sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk datang di salah satu di antara taman-taman surga ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang tak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin dan hadirat, para ikhwan dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari, para ayah dan juga para bunda, serta para istri dan para suami, rahimani rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan dengan hadis ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Muslim Baker Indonesia Chapter Singkawang yang sebagai panitia, dan juga kepada pengurus Masjid As-Sunnah yang telah memberikan izin dengan adanya kegiatan kajian parenting tentang seputar apa tema kita jemaah? Nah, ada cinta di rumah Nabi. Sini banyak yang masih bujang atau sudah nikah nih? Nah, kalau banyak sudah nikah cocok. Tapi kalau masih bujang semuanya, kita ganti temanya, keutamaan menikah. Nah. Baik, pada kesempatan kali ini kita duduk sejenak sambil menunggu azan Isya. Kita akan membahas tentang sebuah permasalahan yang amat penting, tentang seputar masalah rumah tangga. Maka kajian ini kuperuntukkan kepada mereka sepasang kekasih suami istri, kuperuntukkan kepada mereka yang hendak menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang mana kajian ini kami nukilkan dari buku Buhul Cinta, buah karya daripada Al-Ustaduna Ustadz Armin Halim Nara LC rahimahullah, dengan tema ada cinta di rumah Nabi. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pembahasan. Mudah-mudahan cukup sampai sholat Isya. Kita ringkas. Pembahasan yang pertama, kami akan sebutkan sedikit daripada keutamaan menikah. Nah, ini yang bujang-bujang ini segera menikah. Jangan jadi bujang lapuk, ya enggak? Dan juga Anda wahai saudari yang Anda hadir ataukah Anda yang mendengarkan kajian ini, bersegeralah untuk menikah kalau seandainya telah datang seorang lelaki yang soleh yang hendak melamar Anda. Kemudian yang kedua, tentang masalah rumah tangga secara umum. Kemudian yang terakhir, ada cinta di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana
Rasulullah bermuamalah kepada istrinya. Maka bagi anda wahai para suami, bukankah Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita di dalam sebuah ayat, yang mana ayat ini sering senantiasa kita diingatkan oleh para guru-guru kita ketika kita membahas tentang kewajiban seorang mukmin untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti akan kami sebutkan pada poin yang terakhir nanti. Maka yang pertama, bahwasanya keutamaan menikah itu sangat amatlah banyak sekali jamaah. Subhanallah. Maka alangkah bahagianya bagi anda wahai para suami, ketika saat ini anda memiliki seorang istri. Bukankah apa yang anda dapati seorang istri yang ada di samping anda, menemani anda setiap malam ketika anda tidur, itu adalah sesuatu hal yang dirindukan oleh para bujang lapuk. Dan juga anda wahai saudari, betapa banyak wanita-wanita sekarang yang mereka hendak menikah, belum datang juga para lelaki yang berani untuk melamar mereka. Yang lagi semangat sekarang bapak-bapak, ya enggak? Mau nambah? Nah, nambah apa dulu nih? Nambah uang belanja maksudnya bu ya, dok samara dulu bu. Nah, maka berbahagialah kita. Kenapa? Karena di dalam pernikahan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, nikmatnya ada wanita. Kenapa? Karena wanita itu, karena istri kita Allah ciptakan dari kalangan wanita. Alhamdulillah istri kita bukan laki-laki, ya enggak? Bahaya nanti. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang mana ayat ini sering dinukilkan oleh mereka yang memberikan tausiah dalam pernikahan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menciptakan untuk kalian istri-istri kalian dari kalangan kalian. Maksudnya apa? Dari kalangan manusia, sesama manusia. Hebat pula ya enggak istri kita dari kalangan jin. Nah, bahaya ini. Apa tujuannya? Allah menyebutkan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram di sampingnya. Maka wahai para suami, wahai para istri, kalau seandainya anda selama ini menikah tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, maka ada yang salah. Maka wajar para bujang itu banyak galau. Maka yang banyak galau itu di Facebook, di status WA siapa? Para bujang. Ya, dan juga apa namanya, jomblowati. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan bimbingan kepada mereka, tidak ada yang mengayomi mereka dan yang semisalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Dan Allah telah menjadikan di antara kalian, yakni apa? Rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan inna fi dzalika liayatin liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang hendak berfikir. Subhanallah. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, bahwasanya menikah itu adalah nikmat. Subhanallah, nikmat. Ana menyesal menikah. Kenapa Ustaz menyesal Ustaz? Kenapa Anda dari dulu enggak nikah-nikah? Anda nikah usia Anda 21 tahun, istri 19 tahun. Dan sekarang tak terasa sudah hampir 8 tahun ya di dalam rumah tangga tersebut. Subhanallah, nikmat ya jamaah. Satu saja nikmatnya enggak, apalagi lebih. Nah, paham enggak nih? Yang paham berarti sudah tinggi tingkatannya enggak? Nah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat kepada para pemuda. Wahai para pemuda, dengarkan nasihat daripada Nabi Anda yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena sesungguhnya dengan menikah itu akan bisa menundukkan pandangan dan akan bisa menjaga kemaluan. Subhanallah, nikmat ternyata menikah itu. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka bagi Anda wahai para suami, Anda wahai para istri, wajib kita bersyukur atas nikmat ini. Apa kata Allah? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Oleh karena itu ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kufur nikmat. Akan tetapi kebanyakan manusia itu banyak ingkar kepada Allah. Apa kata Allah? Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan, innal insana lazalumun kafarun. Sesungguhnya manusia amat zalim dan ingkar kepada Allah. Maka dengarkan wahai para suami, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan adanya istri kita, maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Maka tugas kita adalah kita harus memperlakukan istri kita dengan perlakuan yang terbaik. Poin yang kedua, rumah tangga itu adalah sebutan bagi mereka yang telah punya keluarga. Maka bagi Anda wahai para suami, bagi Anda wahai para ayah, bagi Anda wahai para istri, bagi Anda wahai para bunda, berbahagialah Anda kalau saat ini Anda memiliki rumah yang telah Allah berikan. Kenapa jamaah? Karena adanya rumah itu adalah nikmat dari Allah yang kebanyakan manusia mungkin mereka lupa untuk mensyukuri rumah ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah rumah ini dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 80. Apa kata Allah? Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah telah menjadikan bagi kalian rumah untuk apa? Sebagai tempat tinggal. Adanya rumah adalah nikmat. Dengan adanya rumah, aurat kita bisa tertutup. Dengan adanya rumah, kita bisa berlindung dari terik panas matahari. Dengan adanya rumah, kita bisa berteduh dari hujan ribut dan yang semisalnya. Maka syukurlah nikmat rumah ini. Maka terkadang manusia itu apabila telah diambil nikmat tersebut, mereka barulah merasakan nikmatnya sesuatu yang telah Allah ambil. Betapa banyak di antara manusia yang ketika itu rumah mereka diambil oleh Allah dengan apa? Allah datangkan musibah gempa bumi. Allah hadirkan banjir yang besar. Allah datangkan apa? Gunung meletus dan yang semisalnya. Akhirnya apa? Mereka tak punya rumah. Maka saat ini wahai para ayah, ketika kita memiliki rumah, bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk apa? Mensyukuri rumah tersebut. Maka kita tak akan bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kita tidak akan bisa dikatakan kategori orang yang termasuk bersyukur kepada Allah apabila kita mendapatkan rumah tersebut, kecuali harus ada 3 sifat bagi kita. Apa sifat yang pertama? Kita meyakini bahwasanya rumah yang kita tinggali saat ini itu adalah murni atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar usaha yang kita lakukan, bukan hanya sekedar warisan daripada orang tua kita, tidak. Itu hanya sebagai sebab, sebagai asbab. Akan tetapi itu semua telah Allah takdirkan di dalam lauh mahfuz kita. Yang kedua, maka apabila kita senantiasa sudah memiliki rumah, maka bersyukurlah kita, senantiasa mengucapkan tahmid, memuji Allah Azza wa Jal dengan adanya rumah walaupun tidak besar, tapi apa? Bisa membuat kita bahagia bersama ada dan istri kita. Maka jamaah berbeda. Ketika kita ada rumah sendiri ya enggak, walaupun ngontrak, dengan tinggal di rumah dengan siapa? Mertua ya enggak. Saya rasakan. Saya dulu 7 tahun tinggal rumah dinas di sebuah ma'had. Enak. Tapi sekarang sementara tinggal sama mertua, terasa. Maksudnya apa? Kita tak boleh malas ya enggak? Maksudnya apa? Kita harus bangun lebih awal. Kita harus bantu orang mertua kita atau orang tua kita, harus rajin. Kalau ada kotor kita bersihkan yang semisalnya. Kenapa? Kita harus pandai
Apa membawa diri kita? Kenapa? Karena kita tinggal di rumah bukan milik kita. Tapi kalau di rumah kita bebas, ya enggak? Kita mau istirahat, mau ngapa atau yang semisalnya. Nah, inilah salah satu nikmat. Ya, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rumah tersebut. Dan yang ketiga, Anda tak akan bisa dikatakan bersyukur ketika Anda telah memiliki rumah kecuali Anda gunakan rumah tersebut untuk apa? Sarana ketaatan kepada Allah. Anda baca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Anda hidupkan ilmu, Anda ajarkan ilmu kepada anak dan istri dan yang semisalnya, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian poin yang terakhir, ada cinta di dalam rumah tangga Nabi. Ada cinta di rumah Nabi. Maka para suami rahimani rahimakumullah dan juga kepada istri, ketahuilah bahwasanya di dalam masalah rumah tangga kita pun harus menjadikan suri tauladan di dalam memimpin rumah tangga itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan, yakni Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, sungguh telah ada ya pada diri Rasulullah itu suri tauladan ya yang baik bagi kalian, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yani bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan meyakini hari akhirat, dan dia Rasulullah adalah orang yang paling banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi kita wahai para suami yang mereka seorang suami yang telah Allah berikan tanggung jawab di pundak mereka, maka kita harus pandai di dalam muamalah kepada istri kita tercinta. Makanya jamaah, apa kata Nabi? Nabi sebutkan tentang masalah rumahnya, apa kata Nabi? Yang bisa jawab anak kasih hadiah. Paham gak pertanyaannya? Apa kata Nabi berkaitan dengan rumah beliau? Apa kata beliau? Siapa mau jawab? Ada? Mau hadiah enggak? Enggak mau? Alhamdulillah kok enggak mau. Apa kata? Apa? Nong, Masya Allah. Masya Allah, kalah bapak-bapak nih ya. Ini Nong, silakan Nong. Nah, ini Nong. Malu ini ya Pak, ya malu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, barakallahu fik. Baiti jannati. Apa artinya? Enggak tahu artinya. Harus belajar bahasa Arab ini. Apa artinya? Tidak tahu. Apa artinya? Rumahku, naam surgaku. Subhanallah. Apa kata Nabi? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka ternyata jamaah di dalam rumah kita itu ada surga. Subhanallah. Apa namanya surga itu? Adalah ketenangan, tempat kebahagiaan. Kalau seandainya selama ini kita masuk rumah kita tidak ada unsur kebahagiaan, tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut, maka ada yang salah di antara kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Anda wahai para suami. Nabi menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kenapa? Karena ada di antara kaum muslimin, dan sangat menyedihkan bagi mereka yang sudah faham ilmu din, yang bagi mereka sudah sering ikut kajian, akan tetapi masih kasar kepada istrinya. Banyak terjadi seperti ini jamaah. Maka jangan sampai kita menjadi lelaki yang tak pandai bersyukur kepada Allah. Maka ingatlah wahai para suami, ketika adanya pertikaian antara kita dengan istri kita, ingat dulu. Kapan? Di awal pertama kali Anda datang kepada ayahnya, ya enggak? Masih ingat masa itu? Atau masih lupa? Nah, harus diingat ini. Bagaimana kita meminta kepada ayahnya, ya enggak? Atau kepada pamannya.
Maka itu adalah salah satu cara agar kita bisa menahan amarah kita kalau seandainya terjadi kekhilafan yang dilakukan oleh istri kita tercinta tersebut. Ada cinta di rumah tangga Nabi, ada cinta di rumah Nabi. Maka bagaimana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya? Maka dengarkan wahai para suami. Dengarkan, yang mana mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Semakin baik muamalah kita kepada istri kita. Maka yang pertama yang Nabi lakukan ketika Nabi di dalam rumahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan istrinya. Yakni apa? Nabi bercengkrama dengan istrinya. Maksudnya apa? Nabi itu ketika masuk di rumahnya, maka Nabi bergaul dengan istrinya. Salah satunya adalah apabila istri Nabi itu bercerita tentang sesuatu, maka Nabi dengarkan dengan baik. Nah jemaah, pernahkah kita merasakan ketika istri kita bercerita, tapi apa? Ceritanya itu terus diulang-ulanginya? Ya enggak? Pernah enggak Pak? Nah ini pengalamannya sudah nikah ya enggak? Kalau bujang tak tahu dia. Nah inilah keunikan wanita. Betul enggak Bu? Nah betul kata ibu-ibu. Tugas kita bagaimana? Dengarkan dengan baik. Dosa dipotong. Dek cerita ye tolen. Nah ya enggak? Berubah dah suasana. Merajuk ya enggak? Iya. Ini penting ini. Maka bagi anda wahai para ayah, bagi anda wahai para bunda, ketika anda memiliki anak laki-laki yang sudah mulai beranjak dewasa, maka harus seorang bunda bisa dekat kepada anak laki-lakinya ini. Kenapa? Agar sang bunda bisa memberitahukan kepada anak lelakinya yang mulai dewasa tersebut tentang sifat-sifat daripada seorang wanita. Dan juga bagi anda wahai para ayah, ketika anda memiliki anak gadis yang sudah mulai dewasa, yang sudah mulai baligh, maka anda harus bisa mengambil hati anak gadis anda tersebut. Kenapa? Karena apabila sang anak gadis tersebut memiliki berbagai permasalahan, dia menjadikan seorang ayahnya menjadi tempat curhat bagi dia. Sekarang kenapa anak wanita itu mudah dirayu, mudah mencari pacar ya enggak? Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah apa? Sang ayah tidak memperhatikan perhatian yang khusus kepada mereka. Sehingga apa? Mereka mencari lelaki yang lain, lelaki yang bisa menjadikan tempat curhat bagi dirinya. Ternyata lelaki tersebut adalah buaya darat. Ya enggak? Iya, hati-hati ini. Maka kalau seandainya anda wahai para ayah bisa dekat dengan anak gadis anda, maka dia, para wanita, anak gadis anda tersebut akan memiliki bercita-cita apa? Dia ingin memiliki suami seperti sang ayah tercinta. Kenapa? Karena dia mengetahui akhlak ayahnya bagaimana terhadap ibunya. Subhanallah. Maka tugas kita wahai para ayah, ya, maka Islam itu sangat memperhatikan tentang pendidikan anak. Yang mana hal ini mulai hilang di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka tidak ambil tahu tentang pendidikan anak, bagaimana cara mendidik anak tersebut. Kenapa? Karena padahal anak kita itu adalah generasi yang akan meneruskan generasi setelah kita ini. Maka bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terhapus. Salah satunya apa? Waladin salihin yad'u ilaih, yakni doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka bagi anda wahai para ayah dan juga para bunda, mendidik anak sulit ataukah gampang? Apa? Dan tahu anak Ustaz, ini urusan istri ya. Jangan seperti itu ya enggak? Mendidik anak itu sulit atau gampang? Tidak tahu. Baiklah, kita lanjutkan saja. Ya. Maka tugas seorang ayah dan juga tugas seorang bunda, maka mereka harus memperhatikan anaknya. Maka bagi anda wahai para suami, ketika kita memasuki rumah, maka bermuamalah kepada istri kita. Kalau istri kita cerita, dengarkan dengan sabar. Tidak usah dipotong perkataannya.
Maka salah satu hal yang harus bisa kita lakukan jamaah adalah apa? Ketika menjelang tidur, cobalah kita membuka obrolan sedikit ya ndak. Kenapa? Karena mungkin di dalam aktivitas kita memiliki kesibukan yang lainnya ndak. Mungkin Anda para suami kerja di sebuah lembaga pendidikan atau misalkan lembaga pemerintahan yang semisalnya, sehingga sibuk dari pagi menjelang sore. Ya ndak? Maka ketika malam itu adalah waktu yang sangat momen yang sangat penting untuk adanya dialog kita dengan istri kita. Ya. Kemudian yang kedua jamaah rahimani rahimakumullah. Ada cinta di rumah Nabi. Maka yang kedua adalah di antara cinta Nabi kepada istrinya, salah satu bentuk bukti cinta Nabi kepada istrinya adalah ketika sang istri menangis, maka Nabi mengusap air mata tersebut dengan tangannya yang mulia. Nah Pak, pernah diamalkan ke Pak? Istri kita nangis biarkan, nguguk dia dibiarkan, Allah musta'an, ya Allah. Bujuk Pak, bujuk. Maka Anda wahai para ananda yang masih bujang sekarang ini, ingat, ketika nanti istri menangis, dibujuk. Tanya, Dek, dusap. Apa nangis, Dek? Nah gitu. Jangan kita biarkan, ya enggak? Kelihatannya sepele ya kan? Tapi subhanallah, itu memiliki ada makna tersendiri apabila seorang suami dia menyeka air mata daripada sang istrinya tersebut. Hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama salah satu istrinya yang bernama Sofia, maka kendaraan yang dinaiki oleh Sofiyah, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lambat jalannya. Sehingga beliau ini, Sofiyah ini tertinggal dengan rombongan yang lain. Sehingga dengan itu mengakibatkan dia menangis. Maka Nabi melihat ternyata istrinya di belakang, maka Nabi balik dan Nabi mendatangi Sofiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeka air mata tersebut. Ya subhanallah. Ustaz amat gila pakai bujuk-bujuk agi. Nah, ya enggak. Ya, mungkin awal pertama pernikahan di awal-awal seperti itu, tapi kan ketika sudah lama ya tidak diperhatikan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau bisa kita senantiasa romantis dari awal sampai akhir. Dulu ada salah satu tenaga pengajar. Subhanallah, romantis sekali. Walaupun sudah tua, tapi dia pernah tak mau makan di ma'had. Kenapa tak mau makan, Pak? Ada istri Ustaz dah nunggu di rumah. Subhanallah. Ini kelihatannya sepelenya enggak? Makan sama-sama. Ya, maka ini salah satu bentuk romantis adalah makan bersama dengan istri. Naam. Kemudian yang ketiga, jamaah rahiman rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui sifat-sifat istrinya. Maka tugas kita seorang suami dan juga Anda wahai para istri, hendaknya kita mengetahui sifat daripada pasangan kita. Sehingga jamaah? Rasulullah itu tahu mana istrinya ketika itu sedang marah sama beliau dan mana yang tidak. Ya enggak? Maka bapak-bapak harus tahu juga kapan istri kita marah, kapan senang. Kalau misalkan bapak-bapak mendengar ibu-ibu lagi cuci piringnya enggak di dapur, bunyi bunyi ketukan piring yang begitu keras, plotok, ya enggak? Mungkin dia pengen ajak jalan, ya enggak? Iya, capek Pak ngurus rumah itu, ya enggak? Kalau kita kerja ada batasnya enggak? Kalau kita kerja di kantor misalkan atau di sebuah lembaga pendidikan, ada batasnya kapan? Dari jam sekian kita masuk, pulang jam sekian. Tapi kalau pekerjaan rumah tak ada habis. Betul enggak ibu-ibu? Apalagi banyak anak, baru sudah rapi, dibongkarkan anak lagi, dikemaskan lagi, gitu seterusnya. Maka istri itu perlu juga untuk hiburan. Ajaklah jalan-jalan. Dek, jalan-jalan ya Dek. Udah saja jauh jalan-jalannya. Beli gorengan ya, insya Allah udah senang ibu-ibu itu. Tapi di mana belinya? Di Mekah. Belinya di Mekah, umrah, ya enggak? Masya Allah. Nah, ini amalkan ya. Kita harus paham. Ya enggak? Subhanallah, wanita ini sulit untuk ditebak, ya enggak Pak? Iya katanya tidak,
Tidak, katanya iya. Pernahkah suami di WA sama istri, "Dek, mau makan itu?" Oke. Balasannya apa? "Iya, Jak." Apa iya itu? Atau "Dek, mau ini enggak?" "Bang, bila balik bang, nanti Dek, abang main futsal." Nah, apa itu tandanya? Apa suami? Kurang suka berarti, ya enggak, kita harus peka. Maka nasihat daripada Ustaz Haikal hafizahullah ketika kami mengkaji kitab Bulughul Maram tentang babun nikah dulu. Maka ketika Anda, wahai para lelaki, ketika Anda setelah melakukan akad pernikahan, ketahuilah status Anda telah menjadi seorang suami. Maka apabila Anda makan, istri Anda juga harus makan. Ketika Anda berpakaian, maka istri Anda juga harus berpakaian. Anda jangan sampai loyal kepada sahabat Anda tapi pelit kepada istri. Adakah yang seperti ini? Ada. Kalau mau jamin makanan, kalau hendak menjamin istrinya, kikirnya enggak, apa bahasa kita? Madibnya, perhitungan. Tapi kalau jajan beli bakso sama kawan-kawannya, nah enggak, bros. Maksudnya apa? Tidak ada perhitungan. Jangan sampai kita menjadi lelaki seperti itu. Jangan sampai kita menjadi apa? Suami yang seperti itu. Maka seorang suami harus paham kapan istrinya itu tidak senang dan kapan senang. Nah, demikian juga Anda, wahai para istri. Anda juga harus tahu kapan suami Anda itu senang dan kapan juga tak senang. Iya enggak? Contohnya apa? Ibu-ibu, wahai para istri, kalau suami Anda datang, jangan ditanya, "Dari mana bang?" Tapi apa? "Mau apa bang?" Maksudnya apa? Mau kopi, teh? Nah, seperti itu. Ini nasihat daripada siapa? Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala. Naam. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, maka salah satu sifat cinta di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mengetahui sifat daripada istrinya tersebut. Ya, sebagaimana Nabi mengetahui kapan Aisyah itu lagi marah dengan Nabi dan kapan tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana daripada Aisyah, dia menuturkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu idza kunti anni radiyah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, pernah berkata kepadaku. Apa kata Nabi? "Inni la'alamu idza kunti anni radiyah." Sesungguhnya aku, kata Nabi, mengetahui kapan engkau, wahai Aisyah, ya ridho kepadaku, wa idza kunti alayya ghadba yakni, dan kapan engkau marah kepadaku, kata Nabi. Qalat faqultu min aina ta'rifu dzalik? Maka kata Aisyah, dari mana engkau mengetahui demikian wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Jadi kata Nabi, apabila engkau ridho kepadaku, maka engkau mengatakan demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau engkau marah kepadaku, demi siapa? Rabbnya Ibrahim. Nah, ini apa? Berarti apa? Aisyah marah itu. Nah, bapak-bapak juga harus tahu, ya enggak? Kalau misalkan istri, ya kita tanya, "Dia mau ini enggak?" Terserah, entah. Berarti apa? Ada yang dia tak suka ditanya. Ya seperti itu. Naam. Kemudian yang terakhir, azan isya sampai jam berapa? Selama kan? Berapa menit lagi ya? Naam. Berarti kita tambah. Kemudian apa? Yang selanjutnya ke berapa jemaah? Ke berapa? Keempat. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membantu pekerjaan rumah. Ini penting. Maka ada tipe suami, ada ya, yang apa? Yang tak pandai dalam masalah rumah tangga ini. Kalau anaknya kotor, "Dek, anakmu." Ya enggak, anakmu katanya. Kalau mau makan, "Dek, mana piring? Dek, mana kopi? Dek." Nah, dek terus. Maksudnya apa? Minta dilayani terus. Bolehkah seperti ini? Ya boleh. Itu hak Anda, wahai para suami, dan salah satu tugas seorang istri melayani seorang suami. Tapi ingat, wahai jamaah, istri kita itu bukanlah babu, bukanlah budak. Dia adalah wanita yang tercipta dari apa? Tulang rusuk yang bengkok.
Kalau dibiarkan maka tetap bengkok. Kalau dipaksa, patah dia. Ya, maka suami yang baik adalah senantiasa membantu daripada pekerjaan istrinya. Nah, para ibu-ibu, mak-mak jangan salah tafsir ya enggak. Nanti balik kajian, nah bang, dengar bang kata Ustaz. Nah, esok adik mau libur loh. Tak boleh juga. Ya enggak? Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap suami dan istri berusaha menunaikan haknya masing-masing. Berusaha untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan tidak saling menuntut haknya agar dipenuhi. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Yani apa? Beliau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni Rasulullah itu beliau melakukan pekerjaan istrinya. Maksudnya apa? Nabi itu membantu pekerjaan istrinya. Tapi jika waktu masuk sholat, maka Nabi segera untuk melaksanakan sholat. Ini apa maksudnya jamaah? Di sini adalah terdapat contoh daripada Nabi bahwasanya apa? Hendaknya seorang suami itu peka untuk senantiasa membantu pekerjaan istrinya walaupun tanpa diminta bantuan oleh seorang istri. Saya pernah melihat ustaz saya dulu ketika saya ketika saya belajar di ma'had dulu. Tiap hari ustaz ana nih jemur pakaian, subhanallah. Jemur pakaian, jenggotan jemur pakaian. Kalau lihat malunya gimana ya ndak ya? Ustaz kok jemur pakaian? Nah, subhanallah, ini menunjukkan apa? Tentang bagaimana mereka orang yang berilmu akan paham memperlakukan wanita. Maka nasihat bagi Anda wahai para akhwat, Anda wahai saudari yang belum menikah, maka pilihlah seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka niscaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Kemudian jamaah yang keberapa? Yang kelima, kita tambah ya, 6, karena waktu kita masih ada. Jaga perasaannya. Jaga perasaannya. Salah satu menjaga perasaannya apa? Kita tahan lisan kita, jangan bicara tentang apa? Ta'addud. Tahu ta'addud? Apa ta'addud? Poligami. Nikah terus tapi tak nikah. Ini merusak apa? Fitrah seorang istri. Maksudnya istri itu akan benci, tak suka dia. Karena ada didapati ada seorang sepasang kekasih yang baru nikah, subhanallah baru menikah, baru sebulan menikah. Sang suami menceritakan tentang hendak nikah lagi. Sakit hati wanita. Maka tugas kita wahai para suami, jagalah perasaan istri kita. Ya, maka ketika kita berkata, maka berkatalah yang baik. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau tak bisa maka diam. Terlebih lagi kepada istri kita. Ya, demikian juga Anda wahai para istri, jaga lisan Anda dan Anda tak boleh banyak menuntut. Karena apa? Ada tipe istri itu yang apa? Yang mudah menuntut suaminya. Melihat temannya punya kalung baru misalkan, pengen juga minta belikan kalung. Lihat temannya beli kursi baru, datang juga, "Bang, cobalah beli kursi kita, Bang." Ya enggak? Nah, jangan seperti itu. Kenapa? Karena setiap masalah di dalam rumah tangga atau masalah finansial seseorang suami itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Maka para suami rahimani rahimakumullah, maka hendaknya kita untuk selalu menjaga perasaan daripada istri kita ini. Salah satunya apa? Sering kita memuji dia. Puji. Siapa tadi yang memuji istrinya, ada kah? Malu kalian. Puji. Maksudnya apa? Kalau istri kita masak, bilang Masya Allah deh, enak betul masakan deh, walaupun agak asin. Enak. Nah, kenapa? Ternyata hal ini bisa memberikan apa? Pengaruh yang positif dan juga negatif. Misal jamaah, kalau istri kita kan biasa nanya, "Enggak, Bang, coba lihat badan adik, Bang. Agak bergeser, Bang ya, melebar, Bang ya." Bilang, "Enggak, Dek, enggak. Bagus, Dek." Walaupun memang melebar betul. Ya enggak? Iya, dipuji. Gitu. Kenapa jamaah? Karena dengan perkataan kita itu memberikan motivasi kepada apa? Istri kita. Subhanallah. Kenapa? Hal ini banyak suami itu tak peka.
Ya, maka hendaknya kita berusaha memperlakukan istri kita itu dengan perlakuan yang baik. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Karena kalau seandainya nanti kita memiliki anak wanita, anak gadis wanita, maka mudah-mudahan juga dia diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan istri kita. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka tugas seorang istri dan juga tugas seorang suami adalah untuk masing-masing menjaga perasaan ya setiap pasangan tersebut. Kemudian yang terakhir, nah terakhir lagi nih enggak. Mumpung belum masuk waktu azan Isya, yakni apa? Jangan kita buka aib dalam rumah tangga, tak boleh. Membuka aib tak boleh. Ya, apapun terjadi dalam masalah rumah tangga kita, wahai para suami, wahai para istri, jangan kita bicarakan kepada siapapun, hatta kepada orang tua kita. Kecuali permasalahan yang sangat besar mungkin. Ya, misalkan sampai terjadinya perzinahan waliyazubillah atau selingkuh misalkan waliyazubillah, itu pun kita cerita kepada orang yang berilmu yang dengannya kita bisa diberikan solusi yang terbaik. Adapun tentang masalah misalkan istri malas, misalkan ya kemudian suami tidak memperhatikan tentang bagaimana yakni masalah kenyamanan ya daripada istrinya atau anaknya, maka intinya adalah komunikasi. Jangan sampai aib dalam permasalahan rumah tangga ya dibicarakan kemana-mana. Kenapa? Karena betapa banyak sekarang ya melalui Facebook atau yang semisalnya, betapa mudah bagi setiap pasangan itu membuka tentang permasalahan di dalam rumah tangganya. Waliyazubillah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan semangat bagi kita untuk menjadi suami, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina rumah tangga. Naam, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.